Tu-95 ke Papua, Rusia bikin geger, Australia ketar-ketir. 500 lebih milisi Houthi tewas. Operasi militer Amerika Serikat di Yaman terus berlanjut. Kapal induk jadi sasaran. Jet Cina usir pesawat Amerika Serikat. Perang dagang Trump, investor tinggalkan Amerika Serikat dan mengalihkan dana ke luar negeri. Halo Sobat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Situs pertahanan Janes melaporkan bahwa Rusia meminta Indonesia untuk menggunakan pangkalan militer di Biak, Papua sebagai markas pesawat militernya. Laporan itu juga menyebutkan pesawat Tupolev Tu-95 sebagai salah satu yang berpotensi untuk dikerahkan. Berikut informasi selengkapnya. Situs pertahanan Janes melaporkan bahwa Rusia meminta Indonesia untuk menggunakan pangkalan militer di Biak, Papua sebagai markas pesawat militernya. Laporan itu juga menyebutkan pesawat Tupolev Tu-95 sebagai salah satu yang berpotensi untuk dikerahkan. Rusia tidak berkomentar, sedangkan Indonesia menepis laporan tersebut, di mana Kementerian Pertahanan menegaskan tidak ada permintaan seperti itu dari Moskow dan tidak akan mengizinkan kekuatan militer asing beroperasi di Indonesia. Meski demikian, laporan tersebut telah membuat Australia gusar, sebab Biak merupakan wilayah yang dekat dengan negara tetangga Indonesia tersebut. Tupolev Tu-95 adalah pesawat pengebom strategis bermesin baling-baling dari era Perang Dingin dan masih menjadi kekuatan penting dalam arsenal strategis Rusia. Dijuluki Bear oleh NATO, Tu-95 merupakan simbol daya jangkau nuklir Moskow, sekaligus ikon rekayasa udara yang unik karena penggunaan mesin turboprop pada pesawat pengebom jarak jauh. Spesifikasi Tupolev Tu-95. Spesifikasi umum, jenis pengebom strategis jarak jauh, produsen Tupolev Design Bureau. Penerbangan perdana 12 November 1952. Pengoperasian sejak 1956 hingga sekarang. Panjang 46,2 meter. Lebar sayap 50,1 meter. Tinggi 12,12 meter. Berat lepas landas maksimum atau MTOW 188.000 kg. Mesin 4 kali Kuznetsov NK12M turboprop, masing-masing dengan 2 baling-baling kontrarotasi. Kecepatan maksimum 925 km per jam. Jarak jelajah maksimum 15.000 km dengan bahan bakar penuh dan kecepatan ekonomis. Ketinggian operasi maksimum 13.716 meter. Kru 7 orang. Persenjataan, bom konvensional maupun nuklir. Rudal jelajah KH-55 AS-15 Ken atau KH-101 dan meriam Telgun, biasanya kaliber 23 mm. Ciri khas desain Tu-95 merupakan satu dari sedikit pesawat militer dengan mesin turboprop berkecepatan tinggi. Mesin Kuznetsov NK12 yang digunakannya adalah turboprop terkuat di dunia, menghasilkan suara sangat keras yang membuat pesawat ini mudah dikenali, bahkan dari radar akustik. Desain sayapnya menyilang atau swept wing
dan penggunaan baling-baling kontrarotasi memberikan efisiensi bahan bakar tinggi serta jangkauan operasional luar biasa, membuatnya ideal untuk misi lintas benua tanpa pengisian bahan bakar di udara. Peran operasional dan modernisasi Tu-95 berperan dalam misi penangkalan nuklir strategis, patroli udara jarak jauh, hingga peluncuran rudal jelajah dari luar wilayah musuh. Varian terbaru seperti Tu-95MSM telah dimodernisasi dengan avionik digital baru, sistem peperangan elektronik atau electronic warfare, integrasi dengan rudal jelajah KH-101 atau 102, serta tampilan radar dan komunikasi yang kompatibel dengan era perang elektronik modern. Rusia masih mempertahankan Tu-95 karena daya jangkau, kemampuan membawa rudal, dan biaya operasionalnya yang jauh lebih murah dibanding bomber siluman seperti Tu-160. Intelijen Amerika Serikat menyebutkan antara 500 hingga 600 milisi Houthi telah tewas dalam serangan militer Amerika di Yaman sejak bulan lalu. Amerika Serikat yang mengetahui penilaian intelijen itu mengatakan mereka yang tewas termasuk tokoh berpangkat tinggi, termasuk operator sistem rudal dan ahli pesawat nirawak. Berikut informasi selengkapnya. Penilaian intelijen Amerika Serikat menyebutkan antara 500 hingga 600 milisi Houthi telah tewas dalam serangan militer Amerika di Yaman sejak bulan lalu. Amerika Serikat yang mengetahui penilaian intelijen itu mengatakan mereka yang tewas termasuk tokoh berpangkat tinggi, termasuk operator sistem rudal dan ahli pesawat nirawak. Meskipun Amerika Serikat telah melakukan serangan udara dan laut setiap hari selama lebih dari 5 minggu, mereka tetap bungkam tentang hasil operasi militer tersebut. Seorang pejabat Amerika mengatakan jumlah milisi Houthi yang tewas diperkirakan akan meningkat seiring meluasnya operasi ke wilayah baru Yaman. Beberapa kamp pelatihan Houthi telah dihancurkan oleh serangan Amerika Serikat tanpa ada yang selamat di antara para milisi, kata sumber Amerika Serikat kepada Al Arabiya English Selasa 22 April 2025. Para pejabat Amerika mengatakan Houthi telah menekan keluarga milisi yang terbunuh untuk tetap diam, sementara hanya mengakui kematian anggota berpangkat rendah untuk menghindari memicu kepanikan di antara basis pendukung mereka. Dalam beberapa kasus, ketika penduduk setempat memposting informasi daring tentang mereka yang terbunuh, kelompok itu dengan cepat meluncurkan kampanye disinformasi di media sosial. Hal ini telah menghalangi banyak orang untuk berkomentar secara terbuka tentang kampanye pengeboman Amerika Serikat yang sedang berlangsung. Namun, dalam satu kasus baru-baru ini, seorang warga negara Yaman menggunakan X untuk mengklaim bahwa lebih dari 650 anggota Houthi telah terbunuh. Sheikh Jamal Al-Mamari yang sebelumnya ditawan oleh Houthi menerbitkan daftar nama, pangkat, dan lokasi dari mereka yang katanya terbunuh. Namun akurasi nama-nama tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Operasi militer Amerika Serikat berlanjut hingga Senin malam dan diperkirakan akan terus berlanjut dengan para pejabat memperingatkan bahwa kampanye pengeboman tersebut mungkin berlangsung lama. Beberapa media Amerika Serikat telah melaporkan bahwa persiapan mungkin sedang dilakukan
untuk operasi darat guna mengusir Houthi dari ibu kota Yaman, Sanaa, dan memaksa mereka keluar dari kota-kota pelabuhan utama. Para pejabat tersebut mengatakan serangan Amerika Serikat telah secara signifikan melemahkan pertahanan udara Houthi dan kemampuan militer lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, kelompok tersebut telah menewaskan puluhan warga sipil Yaman dalam serangan yang gagal terhadap militer Amerika Serikat, meskipun masih belum jelas berapa banyak warga sipil yang tewas akibat serangan Amerika Serikat. Kampanye pengeboman Amerika Serikat juga menghadapi kritik dari beberapa anggota parlemen Amerika atas biayanya yang tinggi dan kurangnya informasi publik tentang dampak serangan tersebut. Amerika Serikat telah kehilangan sedikitnya 5 pesawat nirawak MQ-9 Reaper, masing-masing bernilai sekitar 30 juta US dollar. Houthi mengklaim telah menembak jatuh pesawat-pesawat itu. Beberapa di antaranya dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, sementara yang lainnya adalah milik badan-badan pemerintah Amerika lainnya. Namun, operasi tersebut yang diperintahkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kepala Pentagon Pete Hegseth tampaknya telah merusak infrastruktur senjata Houthi, termasuk fasilitas penyimpanan dan depot manufaktur. Minggu lalu, Komando Pusat atau CENTCOM Amerika Serikat mengumumkan telah menghancurkan pelabuhan bahan bakar di Yaman Darat, bagian dari upaya yang dikatakannya dimaksudkan untuk memutus sumber pendapatan kelompok tersebut. Menteri Informasi Yaman, Muammar al-Eryani, menggambarkan serangan militer Amerika Serikat sebagai respon alami terhadap serangan Houthi terhadap kapal-kapal pengiriman internasional dan ancaman terhadap perdagangan global. Dia memuji penanganan krisis oleh pemerintahan Trump sebagai pergeseran strategis dalam menangani masalah ini. Al-Eryani mengatakan kepada Al Arabiya English bahwa operasi tersebut telah tepat sasaran dan telah menargetkan elemen penting infrastruktur militer Houthi, termasuk pusat komando dan kendali, kamp pelatihan, depot senjata, dan fasilitas komunikasi yang digunakan untuk mengkoordinasikan serangan mereka. Dia juga memuji dampak dari kampanye pengeboman tersebut dengan mencatat penurunan yang nyata dalam kemampuan Houthi untuk meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak, khususnya di Laut Merah dan Bab al-Mandab. Al-Eryani mengungkapkan bahwa pemerintah Yaman juga telah mengkonfirmasi kematian beberapa pemimpin senior Houthi dari tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Dari sudut pandang ini, kami mendukung kelanjutan kampanye sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas yang bertujuan untuk mengekang perilaku milisi dan mengakhiri penggunaan Yaman sebagai landasan peluncuran untuk mengancam keamanan regional dan internasional. Secara terpisah, Al-Eryani menekankan bahwa penting bagi publik Amerika untuk memahami akar ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan tersebut. Kedepannya, Al-Eryani mengatakan bahwa pendekatan yang berkelanjutan dan diperlukan untuk mencakup dukungan politik, militer, keamanan, dan ekonomi bagi pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Ketegangan antara militer Amerika Serikat dan China kembali terjadi di wilayah udara Indo-Pasifik. Media pemerintah China merilis rekaman pertemuan jarak dekat
antara jet tempur berbasis kapal induk Cina dengan jet tempur milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Berikut informasi selengkapnya. Ketegangan antara militer Amerika Serikat atau AS dan Cina kembali terjadi di wilayah udara Indo-Pasifik. Media pemerintah Cina merilis rekaman pertemuan jarak dekat antara jet tempur berbasis kapal induk Cina dengan jet tempur milik Angkatan Laut AS. Insiden ini terjadi di lokasi yang tidak diungkapkan, namun diyakini berada di perairan sengketa kawasan Indo-Pasifik yang selama ini menjadi ajang tarik-menarik kekuatan antara dua negara adidaya. Rekaman tersebut ditayangkan pada 11 April dalam sebuah dokumenter oleh China Central Television atau CCTV yang membahas operasi armada kapal induk Cina. Dalam tayangan itu, sebuah jet tempur J-15 terlihat terbang mengejar sangat dekat pesawat tempur lain yang berada di posisi kiri depannya. Menurut data pengamat militer di Cina, pesawat kedua tersebut diidentifikasi sebagai FA-18 Super Hornet milik Angkatan Laut AS berdasarkan bentuk dan desainnya. Sementara itu, pihak Angkatan Laut Amerika melalui Armada Pasifik tidak secara langsung membenarkan atau menyangkal keterlibatan pesawat FA-18 dalam insiden tersebut. Mereka hanya menyatakan dalam tanggapan kepada Newsweek, Rabu 23 April 2025, "Kami tidak mengomentari operasi, pertemuan, atau pelatihan spesifik, tetapi kami secara rutin beroperasi di sekitar pesawat dan kapal asing di perairan dan wilayah udara internasional di Indo-Pasifik." Jet tempur FA-18 Super Hornet sendiri merupakan tulang punggung kekuatan udara kapal induk Amerika. Pesawat ini tersedia dalam dua varian, yaitu satu kursi varian E dan dua kursi varian F, dan dirancang untuk menjalankan berbagai misi, mulai dari pengawalan hingga interdiksi. Dokumenter yang ditayangkan CCTV juga mengungkap bahwa pertemuan udara ini terjadi dalam konteks latihan laut oleh kapal induk Cina yang disebut sebagai pelatihan samudra lepas. Seorang pengamat militer Cina menyebut bahwa jet tempur J-15 dikirim untuk mencegat dan mengusir pesawat tempur AS yang mendekati area operasi kapal induk. Menurut laporan Pentagon tentang kekuatan militer Cina, kapal induk Cina kedua CNS Shandong telah melakukan 3 latihan di laut lepas atau Varsis Training Events di Laut Filipina sepanjang tahun 2023. Laut Filipina juga menjadi salah satu kawasan operasi utama kapal induk Amerika Serikat dalam penempatannya di Samudra Pasifik bagian barat. Laut Filipina terletak di antara rantai pulau pertama dan kedua, dua jalur pertahanan maritim yang merupakan bagian dari strategi pembatasan atau containment Amerika Serikat untuk menghalangi ekspansi militer Cina ke Pasifik terbuka. Dalam laporan yang sama, Pentagon juga mencatat bahwa sejak akhir 2023, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA telah mengurangi jumlah intersepsi udara yang bersifat koersif dan beresiko tinggi terhadap platform militer Amerika dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Saat itu, PLA dilaporkan melakukan peningkatan agresivitas secara signifikan, terutama di wilayah Laut Cina Timur dan Selatan. Di sisi lain, juru bicara Armada Pasifik AS menegaskan komitmen negaranya untuk tetap mempertahankan prinsip kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah tersebut. Sebelumnya, kapal induk pertama milik Cina, CNS Liaoning,
juga sempat terlihat pada September tahun lalu, berada sekitar 900 km barat laut dari Guam, wilayah paling barat milik Amerika Serikat yang menjadi pusat militer strategis di Pasifik. Konfrontasi udara ini menambah daftar panjang interaksi militer yang kerap berlangsung dengan tensi tinggi antara kedua negara. Meskipun tidak mengarah pada bentrokan fisik, insiden-insiden semacam ini tetap memicu kekhawatiran akan potensi salah perhitungan yang bisa memicu eskalasi konflik terbuka di kawasan Indo-Pasifik yang sangat strategis. Pasar saham Amerika Serikat mengalami guncangan yang menyebabkan investor meninggalkan Amerika Serikat. Pemicunya, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif impor balasan yang tinggi ke sejumlah negara, terutama China. Berikut informasi selengkapnya. Pasar saham Amerika Serikat atau AS mengalami guncangan yang menyebabkan investor meninggalkan Amerika Serikat. Pemicunya, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif impor balasan yang tinggi ke sejumlah negara, terutama China. Perang dagang ini juga mencoreng citra AS sebagai tempat investasi dengan kinerja terbaik dunia karena menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan bisnis dan mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data perusahaan data dan perangkat lunak keuangan Amerika, FactSet, selama 15 tahun terakhir, S&P 500 terus mengungguli indeks-indeks utama di Eropa dan Asia. Namun tahun ini, S&P 500 turun 10%. Dan berada di jalur menuju bulan terburuk sejak 2022. Arun Sai, ahli strategi multi-aset senior di Pictus Asset Management, mengatakan sikap keras pemerintahan Trump dalam mengubah sistem perdagangan internasional dan tatanan ekonomi global kemungkinan telah berkontribusi terhadap berkurangnya arus masuk ke aset-aset AS. Ia mengatakan, meskipun pasar saham AS tetap menjadi tempat yang layak untuk berinvestasi dalam jangka panjang, kini investor mencari saham di luar negeri untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Kepala Solusi Investasi Invesco, Alessio De Longis mengatakan, 3 faktor utama yang mendorong peralihan fokus investor dari AS ke pasar luar negeri. Pertama, pada bulan Januari, model kecerdasan buatan DeepSeek yang berbiaya rendah dan mirip ChatGPT mengejutkan Silicon Valley dan menantang narasi bahwa AS memiliki dominasi langsung dalam AI. Kedua, pada Februari, perubahan kebijakan luar negeri AS ke arah yang lebih sedikit dukungan untuk Ukraina memacu pengeluaran pertahanan di Jerman. Hal ini menjadi keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Eropa. Ketiga, pada Maret dan April, yakni kebijakan tarif Trump. Ia menilai pendekatan tarif Trump dilakukan secara tidak hati-hati, menjadi pemicu ketiga investor mencari alternatif di luar AS. Kemudian, survei terbaru dari Asosiasi Investor Individual Amerika juga menunjukkan bahwa selama 8 minggu terakhir, lebih dari 50% responden bersikap pesimis terhadap pasar saham AS. Ahli strategi investasi di Focus Wealth Partners, Jason Blackwell, mengatakan selama 15 tahun terakhir, hampir tidak ada kliennya yang ingin menambah alokasi saham internasional. Namun sekarang permintaan itu kembali muncul.
Sementara itu, menurut Bank Universal Multinasional Inggris Barclays, AS menyumbang sekitar 25% dari PDB global dan 65% dari nilai pasar saham dunia pada awal tahun ini. Namun, dominasi ini kini menghadapi tantangan nyata. Ia mengatakan, Eropa misalnya mulai mengadopsi stimulus fiskal besar-besaran. Sementara itu, China juga menunjukkan kemajuan teknologi luar biasa lewat Huawei dan perusahaan kendaraan listrik BYD yang kini menjadi pesaing utama Tesla. Survei Bank of America pada April menunjukkan 49% responden beranggapan ekonomi global sedang menuju pendaratan keras. Namun di satu sisi, emas telah melonjak hampir 27% tahun ini, menembus rekor tertinggi karena investor berbondong-bondong ke aset yang dianggap stabil. Kondisi ini menggantikan saham-saham teknologi besar yang selama 2 tahun terakhir mendominasi. Sementara itu, dolar AS melemah secara luas sepanjang tahun ini. Indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar terhadap 6 mata uang utama mencatatkan pekan terburuknya sejak 2022. Euro bahkan mencapai titik tertingginya terhadap dolar dalam lebih dari 3 tahun. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.